Selamat pagi semuanya. Belum mulai kan? Ya, halo, selamat pagi semua. Halo Pak Bambang. Alhamdulillah. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Ya, selamat Baik. pagi semua. Rekan-rekan Ika Prama dan rekan-rekan yang mengikuti acara ini. Terima kasih sudah hadir pada acara ini. Saya Jack Kartanegara, Head of Mining and Energy Club, akan menjadi moderator pada hari ini. Pada acara Coffee Morning Talk, potensi bisnis SPBU kini dan nanti. Terima kasih telah hadir. Bersama kita juga sudah hadir rekan-rekan di mana kita berkolaborasi. Jadi di antara Ika Prama Club yang ada, kita Mining and Energy Club ini berkolaborasi bersama dengan Ika Prama Investor Club, juga dengan Ika Prama Financial Club. Jadi acara juga ini kita berkolaborasi dengan Shell Indonesia. Ya, saya akan memperkenalkan masing-masing wakil Ika Prama Club tersebut. Ya, bersama kami ada Pak Ardi Setiadharma sebagai head dari Ika Prama Investor Club. Selamat pagi Pak Ardi. Kemudian juga Pak Fadli Cahyono dari Ika Prama Financial Club. Selamat pagi Pak Fadli. Selamat pagi Om Jack, apa kabar? Semoga sehat selalu ya kita semua. Sehat ya. Kemudian juga bersama kami rekan kolaborasi kita dari Shell Indonesia, yaitu Head of Dealer Owned Network Shell Indonesia, yaitu Bapak Agung Saputra. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Jack, Om Fadli, Om Ardi, gimana, sehat ya kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat Om Agung, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah kasih kesempatan untuk bisa kenalan ya dengan teman-teman dari Ika Prama pagi ini. Ya, ya. Jadi ini mungkin kali yang pertama ya satu klub di Ika Prama bekerja sama dengan dua lainnya. Jadi hampir bertiga ini kita kolaborasi untuk acara khusus Shell ini Pak. Jadi hampir 3 klub kita satukan ya, karena temanya ada energi, ada finance, juga ada investing ya. Oleh karenanya kita kolaborasi ini supaya bisa ada pembahasan yang lebih tuntas lah ya. Oke, jadi kita mulai aja acaranya. Jadi sedikit pengantar bahwa hari ini kita membahas bisnis SPBU adalah karena melihat adanya beberapa perubahan behavior dan perubahan perubahan daripada situasi ya, karena adanya pandemik dan lain-lain. Jadi mungkin dengan ini adanya suatu peluang yang muncul ternyata dalam bisnis SPBU di tengah pandemi ini. Jadi mungkin akan saya berikan kesempatan untuk para speaker lainnya seperti Pak Fadli atau Pak Ardi, juga nanti Pak Agung, untuk kita interaksi aja ya. Kita interaksi seperti halnya dengan judulnya Pak, sambil ngopi. Ngobrol. Ngomong-ngomong, kopinya udah siap. Itu kan kopi. Yang lain gimana? Peserta yang lain, kopinya mana? Ya. Oke. Without further ado ya, tanpa kita tunda lagi, saya akan masuk ke acara sesi yang pertama. Jadi ada 2 sesi ya Pak ya. Satu sesi mengenai peluang bisnis SPBU sekarang, tapi juga ada peluang bisnis SPBU yang di masa nanti. Karena SPBU sendiri mengalami evolusi ya, dari SPBU yang konvensional juga nanti menjadi SPBU yang mungkin ada hubungannya dengan electric charging, electric car ya, electric vehicle. Nah, jadi kita akan masuk ke sesi pertama. Mungkin
Saya akan minta salah satu dari panelis, mungkin dari Pak Fadli ya, memberikan sedikit gambaran mengenai suatu kondisi yang ada sekarang. Jadi bagaimana menurut Pak Fadli mengenai bisnis SPBU ini sekarang trennya ya, sebagai dari Financial Club. Silakan Pak. Ya, terima kasih Om Jack. Jadi saya sambil share screen, Pak ya. Saya izin share screen. Oke. Jadi saya mau buka topik dengan berita beberapa bulan yang lalu ya. Salah satu operator SPBU swasta yaitu Total sudah mengumumkan untuk exit dari bisnis SPBU sebagai operator. Padahal mereka sudah beroperasi lebih kurang 11 tahun dari 2009 dengan 18 outlet, tapi dengan berbagai pertimbangan informasinya karena kondisi bisnis dan juga arahan dari global, maka mereka memutuskan untuk berhenti dan outletnya sebagian besar akan di take over oleh operator yang lain yaitu Vivo. Kalau kita lihat gambaran peta operator SPBU di tabel ini, jumlahnya cukup banyak, ada 7 dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi ada Petronas, Shell, Total, Vivo, BP yang joint venture dengan AKR, Exxon, dan AKR sendiri. Dalam tabel ini terlihat yang cukup agresif beberapa tahun terakhir untuk ekspansi, itu ada 3, yaitu Total, kemudian BP AKR, dan Exxon. Jadi kalau Total itu antara 2019 sampai 2018 mereka tumbuh 27%, jadi bertambah 18 outlet kalau nggak salah, nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi sekarang total Shell itu ada 145 dan beroperasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua yang cukup ekspansif juga itu BP dan AKR. Dari 2017 mereka sekarang udah punya 16 outlet terkonsentrasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dan yang ketiga, nah ini agak unik nih, fokusnya di mini SPBU yaitu Exxon dengan sampai sekarang itu 565 outlet, mini outlet ya, dan berkonsentrasi di Java. Jadi karena mini outlet, mereka fokusnya untuk konsum customer motorcycle gitu ya. Nah, dengan keluarnya Total, menurut saya bisa jadi 2 hal. Bisa jadi karena kondisi situasi penurunan konsumsi BBM. Jadi kalau sejak pandemi konsumsi BBM nasional sudah turun, sebelumnya 70 juta kiloliter, sekarang menjadi 65 juta kiloliter. Dan ya nggak tahu, kita lihat 2021 ini kalau misalnya pandemi akan segera berakhir, tentunya konsumsi itu akan recover dan itu akan jadi peluang untuk bisnis SPBU di Indonesia. Nah, memang private SPBU operator ini lebih sedikit dibandingkan Pertamina, cuman kan kita fokus nih, konteksnya adalah SPBU swasta. Nah, di sini ada Om Agung nih, mungkin Om Agung bisa cerita lebih lanjut bagaimana ekspansinya dalam beberapa terakhir, khususnya ada program dealer ownership ini ya, dealer ownership, dealer operator. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan semangat pagi buat teman-teman dari Kaprama. Terima kasih udah memberikan kesempatan kepada kami. Saya izin mungkin share screen ya, Om Fadli. Saya mungkin take ya, izin ya. Oke. Alright, mudah-mudahan udah bisa dilihat screen saya supaya lebih mudah untuk inikan konteksnya ya.
Oke, memang betul seperti yang disampaikan oleh Fadli tadi ya, perubahan perilaku konsumen di Indonesia itu selama pandemi itu banyak yang yang tadinya biasa menggunakan SPBU, biasa menggunakan public transport, kemudian sekarang banyak yang kembali ke mobil pribadi ya, karena faktor kesehatan dan juga faktor harus menjaga jarak ya. Tapi mungkin saya ingin zoom sedikit aja langsung. Kenapa sih saya pengen kasih gambaran ini, karena ini kan Ika Prama nih. Ini saya baru sekali nih ngisi webinar, belum udah langsung ditembak sama data gitu ya. Now, saya mau coba kasih gambaran. Kenapa sih sebenarnya pemain-pemain asing itu masih melihat Indonesia itu sebagai sebuah market yang seksi gitu ya, yang menarik untuk dikembangkan gitu. Karena ini salah satunya ya, bahwa rasio antara SPBU dengan jumlah penduduk di Indonesia itu masih jauh timpang. Apalagi kalau kita pergi ke Indonesia yang semakin ke timur, ya itu mungkin ketimpangannya akan jauh lebih tinggi lagi gitu ya. Kita lihat kalau di sini. Nah, saya at the same time ya, pemerintah juga memang selalu berusaha untuk mendorong penggunaan BBM yang non subsidi gitu. Kalau dilihat dari hampir semua player tersebut, kita hanya memang bermain atau menjual BBM yang non subsidi. Izin saya mau revisi sedikit tadi datanya Om Fadli nih ya. Kita udah punya hampir 160 SPBU kalau sekarang di Indonesia. Udah hampir 160. Udah hampir 160 ya. Yes, betul. Tahun ini kita sudah buka, kalau nggak salah kita sudah buka ada 20 SPBU baru ya. 2021 ya padahal. Kemudian tahun lalu itu kita ada buka 27 SPBU ya di Indonesia. Jadi Shell memang melihat masih berkembang terus sih bisnis SPBU ini, dan kami juga kita tidak hanya berfokus kepada SPBU yang milik Shell sendiri, tapi kita juga mau informasikan, semacam sharing. Ini sesi diskusi, jadi kalau dari teman-teman Ika Prama mau ada pertanyaan, silakan, monggo bisa di chat box atau ditanyakan lewat moderator, silakan aja gitu ya. Ini saya kebetulan bertanggung jawab saat ini untuk pengembangan semua bisnis SPBU Shell yang dengan model kemitraan di Indonesia gitu. Kita sebutnya mitra SPBU yang memiliki dan mengoperasikan SPBU ya, atau biasanya lebih banyak dikenal dengan istilahnya dealer own dealer operate ya. Saat ini dari hampir 160 ya, ada 150 sekian SPBU, kita ada 21 SPBU yang dimiliki oleh mitra dealer, dan ada kurang lebih ada 40-an perusahaan yang memang punya hak kerjasama dengan Shell. Nah, tempatnya di mana lokasi-lokasi SPBU kita yang milik mitra itu cukup variatif, ada macam-macam. Ini ada lokasi-lokasinya, dan mereka juga datang dari background yang beragam nih. Mereka datang dari background yang beragam, tidak hanya dari orang-orang atau pihak yang sudah biasa mengembangkan SPBU atau bisnisnya SPBU, tapi juga dari yang lain, retail juga dan lain-lain lah basically gitu. So kalau singkatnya saya mau sampaikan bahwa memang Shell di sini kita masih mengembangkan bisnis SPBU tersebut, dan kita open untuk berdiskusi tentang bisnis SPBU itu di Indonesia ini seperti apa gitu masa depannya gitu. Itu dulu deh dari saya. Saya kembalikan ke Om Fadli nih. Ya, nyambung ini penjelasannya Om Agung tadi. Kira-kira apa nih yang jadi strategi atau resep dari Shell untuk bersaing dengan operator yang lain tadi ya? Apa yang diunggulkan nih competitive advantage-nya? Oke. Nanti saya sambil juga akan sharing screen lagi ya. Jadi yang pertama, Shell udah ada di Indonesia itu dari, sebentar, ini kayaknya enakan saya sambil ini aja deh ya. Sebentar. Screen saya udah bisa dilihat juga? Bisa. Oke. Jadi kita udah ada di Indonesia itu dari 2005. Dari tahun 2005, kemudian kita udah merasakan ups and downs-nya bisnis retail BBM di Indonesia itu kayak gimana,
dari pada saat minyak itu setinggi-tingginya hampir 150 US per barrel. Lalu kemudian pada saat minyak itu rendah kayak gimana? So kita udah cukup cukup kenyang makan asam garam di bisnis SPBU di Indonesia seperti ini gitu. Dan majority memang masih milik Shell karena memang kita butuh waktu sebelum kita menawarkan atau membuka opportunity untuk kerjasama dengan pihak lain. Sebenarnya untuk kemitraan SPBU itu sendiri baru kita open dari mulai sekitar tahun 2017 sebenarnya gitu ya. Jadi bisa dibayangin hampir 10 tahun kita fokus untuk mengembangkan sistemnya dulu, platformnya dulu, base foundation-nya dulu, baru kemudian kita bisa tawarin ke pihak-pihak lain. Itu yang pertama ya, Om Fadli. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan di sini, kita juga melihat bahwa kalau kita berkembang di Indonesia, kita tuh nggak bisa cuma berkembang di kota besar. Kita harus masuk ke daerah-daerah kota lapis kedua juga. Makanya kalau dilihat di sini, kita ada dua model untuk yang model kemitraan ini adalah yang satu yang kita sebut konvensional, ini yang biasa dilihat lah ya. Dan yang kedua itu yang model SPBU modular nih namanya. SPBU modular ini sebenarnya adalah sebuah solusi yang kita coba bawa untuk ke area-area kota-kota lapis kedua, di mana mungkin ininya nggak terlalu besar ya, volumenya atau marketnya tidak terlalu besar sehingga dari sisi investasi itu nggak bisa terlalu besar investasinya, harus lebih kecil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau saya bisa sampaikan, ini ada beberapa contoh aja ya SPBU kita ya, gitu ya. Mana ya? Saya mau sampaikan ini non-fuels business gitu. Kita juga tidak hanya di kalau ke SPBU Shell sekarang kan nggak hanya isi bensin ya, tapi juga kita ada toko, minimarket, ada bengkel kalau mau ganti oli, mau betulin mobilnya, servis ringan gitu ya. So kita membuat semacam ekosistem di mana konsumen pada saat dia datang ke SPBU itu dia bisa almost seperti one stop shopping gitu, Om Fadli. Itu objektif kita sebenarnya kayak gitu. Ya. Oke. Jadi strateginya ekspansi dengan menawarkan kemitraan termasuk ke daerah-daerah kota-kota lapis kedua ya. Dan yang kedua menawarkan one stop solution dengan ada servis-servis tambahan selain fuel ya. Jadi intinya ketika pada saat datang ke SPBU Shell juga ditawarkan fasilitas-fasilitas lain gitu ya. Ya. Betul. Boleh tanyanya kapan, nanti atau sekarang ya, Pak? Pak, untuk question bisa dikumpulkan dulu after session ini ya Pak ya. Oke, makasih. Kalau misalnya mau nanti bisa di chatbox juga boleh Pak, monggo Pak ditulis. Nanti saya akan coba lihat juga dan saya akan coba jelaskan deh. Ya, silakan saya kembaliin ke Om Fadli nih diskusinya nih. Gitu. Ya, jadi meskipun porsi SPBU swasta dibandingkan SPBU BUMN Pertamina itu rasionya relatif kecil, cuman sepertinya masih ada segmen ada celah ya di segmen niche ini ya, karena operator swasta itu kan hanya bisa jualnya untuk yang BBM premium ya, non subsidi, yang non subsidi betul. Jadi RON-nya 92 ke atas. Betul. Kecuali ini mungkin ya, AKR ya, kalau nggak salah dia bisa jual yang RON 89 ya. Bukan 89, hanya diesel subsidi setahu saya. Itu Mama okay. ya gitu. Nah, kalau menurut saya sih potensinya masih terbuka ya, karena dengan pertumbuhan kelas menengah, konsumsi bahan bakar BBM itu juga masih tinggi, itu masih menarik buat investasi. Kalau dari perspektifnya investor, gimana Om Ardi investasi di SPBU ini? Ya mungkin dari sisi investor kan pasti banyak pikir ya Pak. Dari sisi supportnya Shell seperti apa nih? Pada saat misalnya, saya mungkin ada tanah nih, tapi bukan di provinsi yang sudah ada supportnya. Apakah bisa dibuka atau tidak di Kalimantan atau di Sulawesi atau di daerah lain lah ya, yang
yang mungkin belum ada presence nih nah itu bagaimana tuh Pak? Seperti itu apakah bisa tetap disupport gitu? Oke. Jadi thank you ya Om Ardi ya pertanyaannya. Saat ini memang kalau untuk Shell sendiri kita masih fokus ngembangin ada di 5 provinsi ya. Jadi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, lalu kemudian Jawa Timur, Banten, dengan Sumatera Utara gitu. Kenapa sih kita masih fokus ke sana? Frankly speaking, kalau kita bicara bisnis SPBU, kita memang ini bisnis yang volume driven gitu, sangat volume driven. Jadi dan itu yang pertama. Yang kedua, dia butuh fasilitas terminal untuk storage tangki BBM tersebut. Nah, saat ini Shell punya fasilitas tangki penyimpanan BBM itu ada di beberapa titik ya. Kalau untuk Sumatera Utara kita disuplai BBM tangki terminal BBM kita itu di Kuala Tanjung. Lalu kemudian kita juga punya fasilitas terminal yang kedua itu di Vopak di Tanjung Priuk, itu untuk mensuplai Jabodetabek, Banten, hingga ke Jawa Barat. Lalu kita punya titik ketiga yaitu di Gresik ya. Gresik itu untuk mensuplai ke Jawa Timur dan sekitarnya gitu. Nah, kita akan berfokus kepada area-area tersebut dan pelan-pelan masuk ke kota-kota lapis kedua ya, untuk bisa mengefisienkan dan juga memaksimalkan supply tersebut gitu sebenarnya Om Ardi. Nah, kalau memang ada rekan-rekan yang mempunyai lokasi di kota-kota tersebut, kalau mau didiskusikan dengan kami, kita sangat open ya, terbuka untuk ngobrol-ngobrol dulu aja, diskusi, dan ini bisnis ya. Ada opportunity tapi juga ada resiko. Nah, Shell akan lebih transparan di situ ya, bahwa kita lihat dulu opportunity-nya seperti apa sebelum kita decide apakah ini layak atau tidak untuk dibuka SPBU gitu loh Om Ardi. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan juga mungkin pertimbangannya adalah ini kan mungkin bisa dibilang seperti tanda kutip real estate bisnis ya. Jadi misalnya orang investasi di tanah, terus nanti ada bagian dari yang dioperasionalkan sebagai Shell. Tapi apakah mereka juga boleh nih, misalnya mereka boleh ada restoran lainnya yang bukan standarnya Shell, atau ada ya bisnis lainnya lah di daerah yang sama, apakah diperbolehkan tuh? Boleh. Jadi saya coba ini ya, kembali ke share screen saya. Sebentar, saya coba cek dulu sebentar ininya, slide-nya. Oke. Dan mungkin juga itu Pak, bagaimana Shell bisa memproteksi si investor tersebut supaya tidak ada saingan Shell lain di daerah tersebut, mungkin bisa dijelaskan juga ya Pak. Oh, oke. Itu menarik ya. Menarik. Jadi gini, kalau misalnya ini tadi kita udah mulai agak mendalam nih ya ke bisnis SPBU-nya sendiri ya. Kalau misalnya ini yang tadi saya bilang, sebelum kita buka SPBU-nya, kita pertama harus lihat dulu nih lokasinya cocok atau tidak ya. Terus artinya kita akan bicara dari sisi visibility tadinya. Shell akan transparan di sini. Kita punya tim juga yang memberikan advice kepada yang duduk bareng dengan calon mitranya untuk diskusi opportunity-nya kayak gimana, kemudian dari sisi income-nya, dari sisi expenses-nya kayak gimana, kemudian potensi bisnis lain yang bisa disupport gitu. Tadi kan Om Adi ngomongnya tentang potensi bisnis lain ya, seperti apa. Kita memberikan kesempatan kepada mitra untuk dia mau buka non-fuels bisnis yang lain, itu kita persilakan. Itu terbuka lebar, tanpa ada batasan merek dan tanpa ada royalty fee yang dibayarkan kepada Shell. Untuk visibility study ini pun di step 1 ini juga this is free of charge. Jadi nggak ada kita tidak charge biaya apapun. Kalau memang tidak deal atau tidak berlanjut ya tidak apa-apa gitu ya. Kalau berlanjut kita jadi mitra bisnis, kalau nggak kita jadi teman ngopi-ngopi aja gitu basically. Nah, ke pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana untuk memproteksinya ya gitu ya.
kita coba saya akan kasih gambaran ini seperti ini ya. Ini adalah peta beberapa SPBU modular yang kita udah punya ya. Kita punya semacam kita udah tahu misalnya kita lihat Jabodetabek. Jabodetabek zoom in ke Jakarta. Jakarta itu berapa SPBU yang kita mau buka dan titik-titiknya di mana? Sudah ada master plan yang kita buat ya. Dan itu akan kita implementasikan di lapangan. Jika ada mitra yang punya lokasi di daerah-daerah atau di jalan-jalan yang memang kita sudah identifikasi sebagai area yang kita mau buka, maka itu akan klop di sana. Tapi kalaupun misalnya tidak sesuai jalannya, nanti kita akan lihat lagi apakah ini bisa menjadi alternatif. Misalnya lokasi yang ditawarkan itu bisa menjadi alternatif atau tidak. Dan kita tidak going after dari sisi quantity ya. Sekali lagi ini bisnis, jadi harus ada perhitungan yang lebih matang sih sebenarnya kalau untuk kita mengembangkan jumlah SPBU di Indonesia gitu. Oke Pak. Terima kasih Pak. Om Agung, Ya, boleh. saya lihat yang di Jawa Tengah sama Sumatera bagian selatan belum ada mitra, Om ya? Ya, betul. Memang Jawa Tengah saat ini kita masih belum bisa supply ke Jawa Tengah, simply because jaraknya itu kalau dari Jawa Timur masih agak terlalu jauh, kurang safe ya, tidak safe kalau misalnya kita supply dari Jawa Timur, kemudian apalagi kalau dari Jabodetabek ya. Jadi memang kita masih belum ada di Jawa Tengah, masih belum. Kemudian Sumatera Selatan juga belum, karena memang fokus kita masih di Sumatera Utara dulu saat ini, Fadli gitu. Oke. Ya. Kalau untuk invest, ini kan tadi step-stepnya ya udah dijelaskan. Jadi harus punya tanah dulu, kemudian Ya, betul. ada persiapan SPBU, lalu nanti di-assess dulu supaya dapat visibility-nya, kemudian baru mulai konstruksi dan mulai operasional. Nah, kira-kira berapa besar investasinya ini? Dan tadi kan Om Agung juga nyampaikan ada model yang modular juga. Nah, itu berapa perbedaan investasinya? Oke, jadi kalau kita bicara SPBU yang model modular, ini contohnya seperti ini. Ini saya nggak bisa terlalu mendetail di sini karena kendala waktu, tapi nanti untuk rekan-rekan yang misalnya ada pengen tahu lebih lanjut, ingin ngobrol-ngobrol dengan tim kami, silakan nanti bisa kontak ke tim kami. Nomor kontaknya nanti akan di-share juga di chat box ya. SPBU modular itu gambarkan seperti gini. Kontainer 20 feet. Oke, kontainer 20 feet yang kemudian diletakkan di sana ada pompa, kemudian ada tangki penyimpanan above ground storage ya sebesar 12.000 liter, double wall dan fireproof. Jadi dari sisi safety ini aman ya. Dan ini kalau kita bicara investasi, ini investasi dari sisi ini adalah yang diinvestasikan oleh Shell. Kita dulu lupa untuk sharing ya. Jadi kalau untuk SPBU model kemitraan dengan Shell ini, baik yang model konvensional maupun yang model modular, Shell juga akan ikut investasi di sana. Nah, tadi mungkin ke poinnya Om Ardi ya tadi di awal gitu ya, apa proteksinya ya? Karena ya Shell juga akan ikut investasi di sini, jadi kita pasti akan memastikan bahwa investasi kita sendiri juga akan balik modal nih di situ gitu. Ya, akan kita pastikan seperti itu. Nah, ini kayak SPBU model modular begini, ini kontainernya set dengan termasuk roof tent-nya itu disuplai atau disediakan oleh Shell. Biaya investasi yang dibutuhkan kalau untuk SPBU modular itu kurang lebih mungkin hanya sekitar 1 sampai 1 miliar, 1,5 miliar, dan itu fokusnya hanya ke bangunan. Jadi misalnya kalau kita lihat seperti ini kan ada land clearing, ada mesti ngurusin IMB-nya dan juga ada office. Nah, itu bagian dari yang mesti disiapin oleh si mitranya. Kalau Shell-nya kita akan fokus kepada hal-hal yang sifatnya teknis semua, gitu. Termasuk begitu juga dengan SPBU yang model konvensional nih. SPBU ini dari mulai pompanya, underground tank-nya, lalu ada beberapa elemen lagi yang sifatnya teknis, semua branding itu juga di-provide oleh Shell. Jadi investasinya mitra di sini adalah ke bagian-bagian yang sifatnya non-teknis. Gitu, Om Fadli. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Mungkin saya kalau ini kebetulan saya lihat ada beberapa pertanyaan di sini. Apa kita mau sambil jawab pertanyaan juga atau gimana, Fadli? Ya, boleh Pak Agung. Oh, Om Jack, silakan. Gimana Om Jack? Mungkin saya di queue Om Jack aja ya. Pertanyaannya Ya, ya. yang mana yang mesti saya jawab ya? Jadi tadi mungkin sudah mulai bisa terlihat ya para peserta bahwa ada syarat-syarat yang diperlukan oleh oleh Shell dari mitranya ya. Yang jelas itu tanah ya Pak ya. Betul. Tanahnya itu minimum 1.000 meter kayak di sini ya. Udah cukup dengan lebar 25 meter. Terus punya lebar minimal 25 meter ya. Oke. Terus bagaimana tentang izin-izin itu bagian dari mitra ya? Izin-izin ke lokal ya? Nah, jadi ini ya, nanti izinnya akan diurus oleh mitra ya. Kita akan support karena dari tim kami juga akan menerjunkan ada engineer yang akan nanti mensupport si mitra itu pada saat selama proses pengurusan izinnya gitu basically. Oke. Tapi itu ini akan terjadi setelah inisiasi feasibility-nya dari Shell ya? Iya dong, betul. Jadi harus ajukan lokasi dulu, setelah dilihat kemudian dicek feasibility-nya, market-nya segala macam, oke, baru masuk ke sini ya? Betul. Jadi karena ini juga investasi, kita tidak semua lokasi akan kita okein gitu ya istilahnya ya. Enggak. Let's be honest di sini, kita juga harus melihat karena Shell juga akan ikut investasi di sini nih. Kita akan ikut investasi equipment kita yang nanti setelah 10 tahun equipment ini, equipment yang tadi kita investasikan itu akan menjadi miliknya si mitra. Nah, sementara lifetime-nya dia tuh sebenarnya sekitar 20-an tahun udah masih bisa digunakan gitu ya. Jadi at the end ini akan menjadi milik mitra. Di bukunya Shell udah 0 tuh equipment tersebut. Begitu Om Jack. Ya. Ya, saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Boleh. Ini ada pertanyaan menarik, mungkin sambungan dari penjelasan Pak Agung tadi ya. Di sini dari Pak Bambang Susianto. Kira-kira perbandingan investasi dalam SPBU modular ya, berapa investor? Nah, itu bolehlah dijawab langsung Pak. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau untuk SPBU modular itu tadi saya sampaikan investasinya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 miliar di luar tanah. Kalau SPBU konvensional tergantung range atau luas area yang akan dibangun, tapi pengalaman kita itu antara sekitar 4 sampai 6 miliar rupiah itu investasinya dari sisi mitra. Nanti Shell juga itu di luar investasinya Shell ya. Jadi benar-benar yang bagiannya mitra di situ. Begitu. Ya. Oke, sudah terjawab. Sudah clear ya. Nah, jadi ada nggak semua Shell dan nggak juga semua mitra ya. Ini hampir risk-nya karena menanggung risk yang sama ya, karena Shell juga investasi. Betul. Oke, 10 tahun kan investasinya Shell masuk ke kita, ke pengembang kan. Betul. Nah itu nilainya berapa? Jadi ya kira-kira 10 tahun lagi punya saya jadi berapa kan saya mesti ngitung juga. Oke, maaf Pak, dengan Pak siapa nih, Pak Bambang ya Pak? Ya, iya. Oke, gimana Pak? Boleh diulang pertanyaannya Pak Bambang? Bentar. Tadi saya bertanya tentang perbandingan investasi, berarti juga perbandingan risiko. Artinya kalau saya harus nyaruh 1,5 miliar, kemudian mesin-mesin yang akan dikasihkan ke saya setelah 10 tahun tadi, kira-kira di awal itu nilainya kira-kira perbandingannya jadi berapa? Apakah saya 10%, 90% atau berapa? Gitu? Hanya sekedar. Oke Pak, terima kasih Pak Bambang pertanyaannya. Jadi kalau untuk SPB unit kontainer jumlah investasinya Shell di sini nilainya kurang lebih 3 miliar Pak nanti Pak. Di sini. Clear. 1:2 ya, makasih. Ya, kalau untuk yang kontainer ya. Ya, modular. Ya, yang modular ya. Dana kecil kan modular aja lah. Iya, betul. Nanti kalau udah berkembang gitu kira-kira. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agung dan Pak Bambang. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Aan Susanto. Bagaimana strategi penetrasi pasar mengingat SPBU Pertamina sudah ada di mana-mana?
secara segmen memang Shell level mid high dan marketing promosi serta brandingnya seperti apa. Wah, ini pertanyaannya cukup komprehensif, Pak. Menyangkut kompetitor kita di saudara tua nih. Gimana tuh, Pak? Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya. Ini saya penasaran, jadi pengen lihat di sini. Dari Pak siapa tadi pertanyaannya? Pak Aan Susanto, Pak. Ini yang nanya dari kita nih, Oke. Kaprama nih, alumni. Oke, Pak Aan, terima kasih ya pertanyaannya. Nanti kalau mau unmute, monggo Pak, silakan. Pak Aan, strategi penetrasi kita mengingat udah ada di mana-mana SPBU Shell, Pertamina ya, maaf ya. Oke, yang pertama Shell tidak akan sebanyak SPBU Pertamina dari sisi jumlah kita. Dan kita memang tidak ada merencanakan untuk sampai ribuan SPBU di Indonesia, Pak, gitu ya. Kita memahami bahwa yang kita jual itu adalah segmented, yang non-subsidized fuels. Jadi kita akan fokus network growth-nya itu dengan jumlah yang tidak terlampau banyak sebenarnya. Relatif ya tidak terlalu banyak itu karena kita komparasinya antara kalau kayak kita dibilang misalnya sekarang kita ada hampir 160. Tapi guess what, di industrinya ada sekitar 7 sampai hampir 7.000 SPBU di Indonesia. Jadi sebenarnya kecil. Yang kedua, kita ngembangkan bisnisnya juga lewat non-fuels bisnis, Pak. Gitu ya. Kenapa kita kembangin non-fuels bisnis? Karena kita melihat sebenarnya non-fuels ini memang kebutuhan dari konsumen sendiri. Konsumen pada saat dia ke SPBU, dia akan datang dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain tidak hanya untuk isi bensin. Ada yang mau isi top up e-tolnya, atau ada yang mau beli snacks, atau ada yang mau beli mau betulin mobilnya, atau cari sesuatu cari kemudahan lah basically pada saat dia ke SPBU, sekalian beberapa kebutuhannya dia bisa didapatkan gitu. Dan yang ketiga, kita juga fokus kepada marketing promo kita gitu ya. Siapa sih yang marketing promo dan service excellence kita? Siapa sih yang menyangka kalau sekarang ini kan udah menjadi norma yang udah biasa gitu ya, kalau kita ke SPBU nggak perlu turun dari mobil, bahkan ya tinggal kasih aja uang, kasih aja kartu, dan kita diservis gitu. Sebagai konsumen harusnya kita merasa dimanjakan ya, karena service excellence itu sekarang tidak hanya di Shell tapi juga industrinya udah replicate, Pak. Gitu, Pak An ya. Industrinya udah ngikut seperti itu. Nah, itu sih 3 hal yang saya mau sharing ya, Pak An. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, monggo. Kalau mau unmute, silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Saya di developer, Pak. Dan ini bagi saya kan menarik ketika ini menjadi sebuah ekosistem baru. Saya juga baru ngeh. Soalnya di kawasan kami yang di sebelah itu ada Shell gitu. Nah, di situ Dimana, Pak? Di daerah MT Haryono, Pak. Oh, oke. Iya, di situ. Jadi awalnya memang di situ kan ada Shell, terus ada bengkel, terus sekarang ini sudah ada minimarketnya kan pasti. Terus sekarang ada boba, ada ini, ada itu gitu. Betul. Nah, ini menarik sekali gitu. Coba nanti saya juga jadi berpikir bahwa kalau misalkan di kawasan kami gitu ada yang tadi kan ada yang tipe konvensional dan modular ya. Dan dari sisi investasinya kan juga saya rasa worth it lah dengan hanya 2 miliar kan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi sebenarnya saya masih agak kurang paham sih kenapa kita harus memilih Shell gitu. Kenapa kita harus memilih Shell gitu? Itu karena saya sendiri itu juga pengguna Shell. Karena kan mobil pribadi gitu. Kalau mobil pribadi stigmanya diferensiasinya dibandingkan yang bukan bermaksud untuk menjelekkan yang satunya gitu ya. Cuman dia dari sisi bahannya seperti ini, kandungannya seperti ini, lebih awet. Terus nanti kita dapat kupon atau yang bisa kalau sudah berapa Smart. Ya gitu. Jadi sebenarnya saya ingin kenapa harus memilih itu Shell sih untuk bisa dipilih gitu. Karena kan kalau kita membangun sesuatu kan harus ada diferensiasinya gitu, dan market segmennya yang dipilih kan tadi juga tidak akan sebanyak yang di sebelah gitu. Nah, mungkin itu sih mungkin minta penjelasannya. Terima kasih. Oke.
memang ya kalau misalnya bicara di depan akademisi ini memang nggak gampang gitu, tapi seru sih jadinya. Padahal Sabtu pagi nih ya, Om Jack, luar biasa nih pertanyaan-pertanyaannya Pak An juga. Saya sih joke aside aja ya. Setiap kecap, setiap tuang kecap pasti bilang kecapnya paling bagus, paling enak gitu kan ya. Tapi saya rasa Pak An sendiri ya sebagai konsumen kita udah bisa ngelihat, udah bisa merasakan kenapa balik lagi ke Shell gitu ya. Tadi beberapa hal yang Pak An sampaikan sendiri, jadi dari quality produknya. Ya, Pak An sebenarnya udah ngejawab sendiri pertanyaannya. Kemudian yang kedua, Pak An juga bilang dari sisi servisnya gitu ya, ada loyalty card dan segala macam yang membuat konsumen itu menjadi repeat balik lagi ke Shell gitu. Tapi yang ketiga ini yang saya mau sampaikan ini mungkin dari sisi kacamata sebagai investor, kacamata sebagai calon mitranya Shell yang mau punya SPBU Shell gitu. Tadi saya udah bilang bahwa Shell juga akan ikut investasi di tempat lokasi yang dimiliki oleh mitra ya. Jadi resikonya itu bukan resiko Anda aja, resikonya itu kita bagi ya. Tentunya kita juga tidak ingin salah berinvestasi di tempat yang kurang bagus terus kita invest, akhirnya kita nggak balik modal, Shell-nya sendiri, nggak cuma Anda. Tapi yang keempat ya, kita juga memberikan, sekali lagi saya ulang, bahwa kita harus manage resiko kita. Karena itu source of income-nya jangan hanya dari satu sumber, jangan hanya dari fuels aja gitu. Sekarang ada macam-macam kalau misalnya pergi ke SPBU Shell yang di Jagorawi deh misalnya ya gitu ya. Itu non fuels bisnisnya dari mulai ada macam-macam merek sih ya. Saya nggak tahu, saya mungkin jangan sebut merek ya, tapi ada bakso yang terkenal banget tuh. Lalu ada ayam goreng yang terkenal banget di sana. Terus ada macam-macam di situ gitu. Dan itu diperbolehkan. Bahkan kita encourage, kita sarankan kepada mitra untuk memanfaatkan secara maksimal setiap meter tanah yang dimiliki untuk bisa menghasilkan income ya kepada mitra. Garis bawah itu nggak ada royalty fee yang Anda bayarkan kepada Shell dari non-fuels business tersebut, Pak An. Begitu. Ya. Jadi yang keempat itu poin saya yang keempat itu dari sisi investornya ya, dari sisi apa namanya? Dari sisi pebisnisnya lah, kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan membantu ya, Pak An ya. Baik, Pak, terima kasih. Satu lagi, Pak, mungkin. Boleh. Terkait dengan keyakinan, Pak, keyakinan bahwa ternyata ketika kita membangun, ini lebih ke arah ke research development-nya gitu. Nah, sebenarnya parameter apa sih untuk menentukan bahwa lokasi ini itu memang tadi kan memang ada partnernya dari pihaknya Shell gitu untuk meninjau lokasi dan sebagainya. Mungkin bisa di-share ke kami juga supaya kita juga tahu juga sebenarnya parameter apa gitu, supaya kita yakin bahwa ternyata di situ ada opportunity yang cukup oke nih gitu. Mungkin itu sih, terima kasih. Oke. Saya akan coba menjawab pertanyaannya Pak An dengan ini ya, end-to-end support-nya yang kita provide. Kita membuat semacam ekosistem di mana kalau Anda jadi mitranya Shell, maka kita nggak hanya akan berurusan dengan Anda di awal doang pada saat mau deal atau mau bangun SPBU-nya. Bahkan sampai SPBU-nya udah running pun kita akan duduk bareng dan tetap memonitor perkembangan Anda gitu. Yang pertama, jadi step pertama ini kita lihat dulu dari lokasinya. Tadi saya udah bilang kita punya master plan yang kita strictly follow gitu. Kita ikutin dengan disiplin di situ, di mana-mana lokasi yang kita mau. Kita akan hitung, tim kami akan menghitung dari sisi potensi income-nya, potensi volume yang bisa dicapai. Jika kita melihat ada, misalnya kalau ini di kota, jika kita melihat lokasi-lokasi SPBU Shell terdekat, itu yang pertama. Lalu kita juga melihat analog dari kompetitor, berapa SPBU kompetitor yang ada di sekeliling kita. Dan kita akan mendiskount dari sana, dari potensi traffic itu berapa persen yang masuk ke Shell, berapa persen yang masuk ke non-Shell. Nah, dari studi tersebut akan keluar yang namanya feasibility study. Itu kita duduk di depan, kita ngobrol di depan antara tim kami dengan Anda sebagai investor, ya. Kita buka-bukaan angkanya, kita juga buat estimasi dari sisi capex-nya, kita berapa capital expenditure-nya, berapa yang kita investasikan, berapa yang Anda investasikan. Nanti dari sana bisa kelihatan kan payback period-nya berapa.
ROI-nya kayak gimana. Nah, itu baru step pertama, Pak An. Ya, nanti dari situ baru kita sign agreement-nya. Lalu nanti kita kedua, setelah agreement itu desain, kita baru akan masuk ke proses pembangunan atau pengurusan izin. Disinilah di mana tim engineer kami yang akan bantuin memonitor sampai dia siap dibuka. Nah, step ketiga itu sebelum SPBU-nya dibuka, training. Training ini semua disediakan oleh tim kami, baik SPBU yang milik Shell maupun yang milik investor. Training programnya sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dan kalau Anda perhatikan, kita kan tidak ada warna-warna atau kode-kode apapun yang membedakan SPBU-nya ini milik Shell atau milik mitra nih. Om Jack atau Om Fadli atau Om Ardi bisa tahu nggak yang mana SPBU yang punyanya mitra? Bisa tahu nggak kalau lihat di lapangan? Kalau saya tanya. Nggak tahu sih. Nah, karena memang kita nggak membedakan sih. Soalnya nggak ada indikatornya di. Iya, look and feel-nya memang didesain harus sama gitu. Makanya kita punya training program, kurikulumnya juga sama. Begitu, ya disamakan antara yang punyanya Shell sendiri maupun yang punyanya mitra. Dan sesudah SPBU-nya running, ya sesudah SPBU-nya running, kita baik SPBU yang milik Shell maupun yang punyanya mitra itu akan menjalankan program marketing yang konsisten yang sama. Kalau misalnya kayak kemarin ada promonya, promo mainan mobil-mobilan. Wherever SPBU-nya Anda pergi kan ada promo itu ya, betul nggak? Betul ya. Itu yang namanya kita sebut dengan national promo. Nah, on top of national promo itu boleh kita persilahkan misalnya nih SPBU-nya milik company-nya Pak An atau milik Pak An misalnya dia punya ada bakso atau apa misalnya di situ. Bikin cross promo itu boleh aja selama itu kita sebutnya sebagai local promo dan itu kita bisa kasih saran ya, kita kasih masukan Pak di combine aja misalnya nih isi bensin 200.000 dapat free satu mangkok bakso di SPBU tersebut. Jadi hanya orangnya akan baliknya ke situ lagi gitu. Jadi kira-kira supportnya tuh seperti itu dan parameter-parameter yang kita gunakan tuh secara garis besar kayak gitu Pak An yang kita lakukan. Terima kasih membantu Pak. Ya. Terima kasih. Pak ini saya kembalikan ke Om Jack nih. Ya, ada satu pertanyaan nih Pak. Saya kalau mau daftar jadi peserta ini kayaknya menarik nih ya. Ada step 1, 2, kemudian ada kafenya, ada kombinasi macam-macam ya. Non revenue-nya ya, non fuel revenue-nya, kemudian juga prospeknya bagus nih Pak. Tapi kalau saya sekarang mau jadi mitra nih, itu kira-kira prosesnya berapa lama ya saya diakses ya sampai ada keputusan oke, boleh masuk selanjutnya. Kemudian juga kira-kira dilihat apanya sih aku nih gitu dari sama Pak Agung gitu ya. Wah, ini cocok jadi investor deh. Silakan Pak. Oke. On average kita biasanya yang lebih kalau dari sisi step 1 ini singkat sih ya. Mungkin range-nya bisa 1 sampai 3 bulan kita udah deal ya, udah jelas mau deal atau tidak. Ya, biasanya seperti itu dan kita tidak melihat profil dari sisi ini ya, dari sisi idenya yang kita lihat adalah lokasinya itu cocok atau tidak dulu sebenarnya. Ya, kemudian dari interview, dari diskusi kan baru kita kelihatan nih calon mitranya nih punya passion nggak di bidang retail ini ya, karena memang retail is detail gitu ya. Nah, itu penting untuk diperhatikan juga karena ini investasi kita bareng-bareng nih istilahnya Om Jack gitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi deal-nya sih sebenarnya tidak lama ya. 1 sampai 3 bulan we have a deal already. I can guarantee that either yes atau no. Biasanya seperti itu. Tapi memang untuk proses pengurusan izin itu yang lebih lama, ya itu agak panjang waktunya. Kalau membangunnya itu kurang lebih biasanya ya 4 bulan udah dibuka sih biasanya kayak gitu, Om Jack. Ya. Nah, kayak gitu Oke. kira-kira. Ini ada satu pertanyaan lagi yang terkait sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Ada satu pertanyaan yang mengenai
electric charging ya, tapi nanti kita simpen di sesi kedua karena sesi Oh, dua boleh. Tapi ini ada pertanyaan dari Pak Steven. Pak, mau tanya untuk modular, setelah 10 tahun, tadi dimention equipment-nya menjadi milik mitra. Tapi apakah ada investasi baru yang berkaitan dengan equipment lain, upgrade-nya gitu ya? Nah, itu yang mau ditanyakan tuh. Jangan sudah mungkin maksudnya equipment katanya memang menjadi milik mitra setelah 10 tahun, tapi di tengah jalan sebenarnya ada upgrade gitu. Oke. Sebenarnya Pak Steven, makasih pertanyaannya ya Pak ya. Sebenarnya sistem teknis di SPBU itu cukup standar kok gitu ya. Pompa itu cukup standar, pompa yang kita gunakan, yang kita lihat sekarang, sistem teknisnya itu tidak jauh berbeda dengan pompa yang kita lihat mungkin 10-15 tahun yang lalu, Pak. Gitu. Mungkin perbedaannya adalah satu, kalau dulu analog ya, ukuran liter dan rupiahnya, kalau sekarang udah digital semua. Kemudian yang kedua, biasanya udah langsung di print di mesinnya itu sendiri, ya. Tapi kalau dari sisi sistemnya itu tidak banyak berbeda sebenarnya, Pak. Begitu. Nah, kami berikan contoh yang real. SPBU kami yang udah lama-lama operasionalnya ya, di Lepo Karawaci, di Bintaro itu udah lama-lama ya, udah lebih dari 10 tahun ya, dari 2006 2007 ya. Sekarang udah hampir 15 tahun, betul, ya kan? Mereka masih menggunakan pompa yang sama, Pak Steven, dibanding dengan yang dulu, belum kita ganti, karena memang lifetime dari equipment tersebut itu adalah up to about 20 to 25 years, gitu. Ya, jadi memang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang akan diperlukan ada maintenance ya. Maintenance itu pasti ada ya, namanya spare part, ada yang rusak harus diganti, sama seperti mobil lah Pak gitu. Tapi keseluruhan mobilnya kan masih intact ya, masih bisa dipakai gitu. Intinya kayak gitu Pak Steven. Kalau ada yang mau dilanjutkan ya boleh, monggo silakan. Ya. Om Jack saya kembalikan. Ya, oke. One last question untuk sebelum masuk sesi berikutnya. Ini agak mengenai kompetisi nih ya, dan cara menarik perhatian customer nih. Jadi dari Pak Calvin Chandra, seperti yang kita tahu saat ini harga super sudah berada di level 11.580, sedangkan pertama masih berada di level 9.000 nih. Bagaimana cara sel untuk mengencourage customer untuk memilih sel, khususnya pada lokasi-lokasi yang ada di level kabupaten, Pak. Jadi kan nggak hanya kota besar, tapi di kabupaten yang sedikit price sensitif, dan mungkin di masa pandemik ini daya beli yang berbeda ya. Itu mungkin. Oke, thank you Pak Calvin Chandra ya buat pertanyaannya. Memang kita melihat saat ini yang namanya volume itu pasti akan naik turun ya, tergantung harga, dan betul ada pockets of customers, ada area-area yang price sensitif, tapi ada juga area-area yang memang tidak price sensitif gitu ya. Kami menetapkan price kami sebenarnya sekarang ini memang ada aturan dari pemerintah ya untuk harga jual yang bisa ditetapkan kepada konsumen, itu ada formulanya dan kami harus mengikuti formula yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Jadi ada maksimumnya, Pak. Ada maksimumnya, kami nggak bisa jual semau-mau kami, nggak bisa. Ada patokan harganya, ada formula yang kami ikuti dari pemerintah untuk penjualan harga BBM non subsidi tersebut. Nah, bagaimana dengan nasibnya dengan untuk area-area yang istilahnya lebih price sensitif nih gitu ya? Mungkin ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama, kita biasanya combine dengan dengan promo, lokal promo gitu ya. Kita biasanya kombinasikan dengan lokal promo, misalnya dia beli BBM 250.000 atau full tank, dia otomatis dapat voucher untuk voucher BBM ya, potongan 20.000 misalnya kayak gitu. Jadi instan langsung seperti itu. Yang kedua, kita juga menggunakan ekosistem dari Club Smart kita, dari loyalty cards itu. Buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu gitu, itu kan dapat poin. Poinnya itu bisa diakumulasikan dan bisa ditukarkan sebagai potongan BBM juga.
Jadi seperti itu. Sehingga itu bisa kalau dari sisi harga itu bisa mengurangi gap antara harga BBM kita dengan BBM yang di sebelah lah, misalnya seperti itu, kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau kita bicara di pengalaman kami yang kami lihat, jika kita bicara di daerah-daerah mungkin pinggiran atau kabupaten ya, selalu kita bisa melihat tetap ada konsumen-konsumen yang setia ya dengan Shell. Dan untuk kemungkinan memang volume akan menurun pada saat price gap jauh, tapi pada saat price gap-nya dekat, volumenya pick up lagi, naik lagi, Pak. Kita melihat ini sebagai siklus bisnis yang kita hadapi biasanya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan membantu ya, Pak Calvin ya. Ya. Oke, Pak Agung, luar biasa, sangat komprehensif ya. Mudah-mudahan dengan tanya jawab ini berat pertanyaannya nih. Banyak, tapi itu memang esensi, Pak, esensi. Jadi iya, memang betul. esensinya investasi kan di situ. Ya, mungkin sebelum ini saya mau tanya nih, Pak. Ini Pak Adi ya. Aduh. Oke, silakan Pak Adi. Nah, saya mau tanya nih, Pak. Mungkin kalau program dari yang lain, mungkin itu sistemnya konsinyasi nih, Pak, untuk bensinnya sendiri ya. Iya. Kalau Shell seperti apa, Pak? Oke, jadi kalau untuk Shell, BBM itu kita sistemnya Bapak beli dulu, bayar di muka, kemudian kita akan kirim dengan menggunakan truknya Shell. Nah, semua resiko itu ditanggung oleh Shell selama pengiriman tersebut. Karena perpindahan kepemilikan dari BBM itu baru terjadi begitu BBM-nya sampai di SPBU, Pak. Gitu. Okay. Jadi kalau misalnya di jalan terjadi sesuatu, itu masih tanggungannya Shell. Begitu udah sampai ke SPBU, udah masuk ke tangki pendamnya di SPBU, baru itu menjadi milik Anda, miliknya mitra gitu, bisa dibilang seperti itu. Oke. Ya. Kalau misalnya calon mitra nih yang mungkin sudah bekerja sama dengan merek lain, apakah boleh bekerja sama dengan Shell juga? Maksudnya gimana? Misalnya mitra dealer sudah punya dengan brand lain ya, Pak. Oke. Selain Shell, apakah bisa boleh juga kerjasama dengan Shell? Oke. Biasanya kami akan mendorong bahwa karena kan ini ada yang pertama harus ada non disclosure agreement dulu ya antara kami dengan si mitra tersebut. Kemudian yang kedua dia harus dipisah dulu entity-nya ya. Jadi supaya harus jelas clear gitu ya Pak, karena bagaimanapun ada resiko, ada faktor konfidensial yang harus dijaga antara para pihak begitu Pak. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau tanya juga luar biasa nih. Soal ini return on investment. Waduh, masih ditanya terus nih Om Jack, gimana Om Jack? Iya. Yang saya masih lihat ada di media salah satu kompetitor Shell itu kan juga menawarkan kemitraan juga, dan mereka declare bahwa bisa payback period itu lebih kurang 3 tahun. Nah ini kalau di Shell berapa lama nih Om? Saya buat coret-coretan singkat, cuman mungkin saya nggak akan sempat kali ya untuk nunjukin. Yeah. Jadi kalau di oretan saya itu payback-nya cukup panjang ya. Saya melihat antara 4 sampai 7 tahun dengan discount rate 9,56 ya, kalau dibulatin 10% ya. Jadi itu return of investment-nya kira-kira 23%. Saya nggak tahu apakah ketika membuat skema ini itu pertimbangannya dengan asumsi yang agresif, konvensional, atau seperti apa. Oke. Terus tambahannya lagi, ketika dengan asumsi, ya hitungan saya sih sekitar rata-rata on average sekitar 1 miliar ya EBITDA-nya itu setiap tahun, kira-kira roughly. Nah, kalau itu di-convert dalam kiloliter, kira-kira realistisnya berapa kiloliter itu setahun outlet ini harus jual? Atau kalau mudahnya dalam sehari itu rata-rata berapa kiloliter yang harus dijual? Plus FR-nya juga.
Ini pertanyaannya sangat mendetail, tapi saya nggak tahu apakah kita punya waktu yang cukup untuk membahas sampai sedetail itu. Mungkin saya kasih gambaran aja dulu sedikit. Gambaran umum aja. Cara umum aja. Kalau kita untuk asumsi payback period, kita tidak akan kita biasanya bergerak di antara 4 sampai 6 tahun untuk payback period ya, dari pengalaman kita 15-16 tahun ke belakang gitu ya Pak Fadli ya. Jadi kenapa kita melihat seperti itu? I think kalau kita bicara payback period 3 tahun itu terlalu agresif dan terlalu optimistik ya, in my view, to be honest with you. Now tadi Pak Fadli juga memberikan gambaran dari sisi ini ya, dari sisi EBITDA-nya dan lain-lain. Semua estimasi yang kita buat nanti, estimasi ini ya pada saat perencanaan ini akan berdasar kepada satu estimasi yang bisa dibilang realistis dan bahkan cenderung pesimistik. Kita sekarang bagaimanapun kita masih dalam kondisi pandemi, ya. Volume sudah mulai naik, traffic sudah mulai naik, tapi kita harus lihat mungkin runway-nya akan lebih panjang untuk grafik itu bisa naik. Jadi itu kita basisnya asumsi volume yang realistis, tapi mungkin lebih cenderung ke pesimistik dulu. Kemudian yang kedua, asumsi yang kita buat di sini adalah berdasarkan only fuels. Satu, hanya dari BBM-nya aja gitu. Kita tidak memperhitungkan dari non-fuels business, di mana ini sebenarnya kontributor yang lumayan signifikan gitu. Pak Fadli ya, dari tentu beda-beda ya. Kalau misalnya kita bicara area 1.000 meter dibandingkan area 3.000 meter yang dibangun kan NFR-nya beda dong. Betul, ya kan? Betul. Ya, jadi berapa besar area yang bisa dikontribusikan gitu di situ gitu. Kita ada SPBU kayak seperti yang tadi saya contohkan di beberapa lokasi kita itu ada sampai 5, 6, 7 non-fuels business partner gitu di situ. Ya, tapi ada juga yang hanya 1, 2 karena areanya terbatas. Nah, yang ketiga tentunya akan dibandingkan juga dengan besaran investasinya gitu. Besaran investasinya yang akan ditanamkan di sana gitu. Kalau untuk SPBU yang sifatnya konvensional, investasinya lebih besar. Gitu ya. Kalau yang sifatnya modular itu investasinya akan lebih kecil, sehingga mungkin dari sisi payback periodnya bisa lebih agresif. Karena investasinya tidak terlalu besar. Namun mungkin yang saya garis bawahi di sini adalah kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan mendetail tentang investasi, kita bahas bareng-bareng aja di sini. Toh kita tidak akan masuk ke tahap 2 kalau tahap 1-nya belum sepakat nih gitu. Kita sepakatin dulu di tahap 1, di step 1, baru kita masuk ke yang lainnya gitu. Dan semua pertanyaan tadi tentang EBITDA, kemudian ROI-nya gimana, NPV-nya gimana, bisa kita perjelas di step 1 ini gitu. Oke. Makasih ya. Ya. Pagi-pagi bicara angka. Berat. Silakan Om Jack, gimana Om Jack? Itu lanjut atau gimana Om Jack? Oh ya, saya kira pertanyaannya banyak hal yang menarik ya. Tapi mungkin nanti kalau memang benar-benar mau serius, itu sudah tertera tuh di chat box ya. Kalau mau tanya lebih serius, mungkin juga sekalian aja bawa lokasi lahannya ya Pak ya. Ya dikasih tahu aja lokasinya di mana. Itu Lokasinya di mana, nanti langsung diselidiki, cocok, gitu kan, interview dan seterusnya ya. Oke, kita punya agenda berikutnya nih Pak mengenai masa depan bisnis SPBU. Oke, teman-teman investor dan teman-teman yang di IKA Prama ini ingin tahu. Oke, setelah saya pasang punya SPBU, tapi kan tren dunia mengatakan akan lebih banyak juga renewable energy ya berperan dalam kedepannya, sama juga dengan electric vehicle. Nah ini tentunya ingin mendapat gambaran, jangan saya baru investasi 5 tahun udah banyak mobil baterai sama motor baterai gitu kan. Gitu. Nah jadi antisipasinya gimana gitu. Oke. Nah tapi kita mungkin bisa dengar dari Pak Agung dibantu oleh Pak Fadli dan Pak Adi bagaimana situasi ke depannya gitu ya. Silakan Pak Fadli, mungkin Pak Adi. Atau Pak Agung. Oke, silakan. Jadi
Shell melihat kita sebutnya mungkin electric mobility ya, atau movement ke energi terbarukan ya, itu adalah sesuatu yang akan datang. Maksudnya yang pasti akan hadir ya. Dan kami juga sudah mempersiapkan diri kami untuk kepada tren tersebut ya. Perbedaannya adalah di setiap negara kecepatan untuk menuju ke era mobil listrik ini akan berbeda-beda. Ya, kalau kita tinggal di Eropa atau di China, mungkin yang namanya mobil listrik itu udah semakin banyak ya gitu ya. Tapi kalau kita zoom in ke Asia Tenggara, mungkin kecuali Singapura ya, masih butuh waktu untuk pergi ke sana, untuk pergi ke sampai ke apa namanya era mobil listrik tersebut. Namun dari sisi Shell kami tetap mempersiapkan diri tentunya, dan bukti-buktinya udah jelas ada saat ini ya. Kalau sekedar statistik sedikit saja, di Indonesia ini ada 140 SPKLU ya. Dari 140 itu kita udah punya 3 Shell. Satu yang di SPBU Shell Pluit, kemudian yang kedua di Antasari, dan yang ketiga di SPBU Shell yang di Jagorawi. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya kita juga udah bersiap-siap kok ke sana. Dan pada umumnya SPKLU itu diletakkan ya di SPBU biasanya gitu. Ya, umumnya seperti itu. Itu strateginya Shell. Jadi pada saat konsumen datang ke SPBU Shell, dia boleh milih nih, kalau dia pakai mobil yang bermesin bensin atau diesel, dia isi bensin atau isi apa namanya diesel. Kalau dia pakai mobil listrik, dia bisa bisa recharge ya. Kita sebutnya namanya produknya Shell Recharge gitu. Tapi memang saat ini jujur ini masih baru fase trial ya, fase uji coba. Dan kita juga sambil kita melihat seberapa seberapa kuat appetite dari masyarakat terhadap mobil listrik ini gitu. Jadi kita udah bersiap-siap. Dan karena letaknya SPKLU itu di SPBU, jadi walaupun misalnya nanti let's say 10 tahun yang akan datang atau berapa tahun yang akan datang itu sudah semakin kencang ya, sangat mungkin di mana SPBU milik mitra itu, milik investor itu ya ditaruh SPKLU juga gitu. Ditaruh stasiun untuk spot untuk recharge mobil listrik. Itu sih mungkin pembukaan dari saya. Oke, jadi Shell sendiri ya sudah punya 3 ya Pak ya? Ya, sekarang udah ada 3. Nah itu mobil yang datangnya gimana Pak? Ada apa sudah banyak yang pakai SPKLU ini gitu? Ini saya mau tahu nih. Rame-rame electric vehicle ya, di mana-mana seolah akan menjamur gitu ya. Tapi kedatangan kendaraan ke stasiun listrik ini gimana, stasiun pengisian listrik ini? Sebenarnya ya, mobilnya udah banyak belum? Kalau kita lihat sih, kalau ini saya berbicara dari data ya. Dari data rata-rata yang mengisi yang pergi ke Shell Recharge ya, yang ngisi mobil men-charge mobil listriknya itu 1 minggu itu ada 2. Jadi belum banyak sebenarnya, 2 mobil 1 minggu. Itu berdasarkan data di tempat kita ya, gitu, Pak Jack. Oke, dan Bapak itu mewakili 3 dari 140 ya? Betul. 3 outlet dari 140. Sementara saya lihat dari lokasi-lokasinya ini potensi semua gitu kan ya Pak ya? Ya, maksudnya dengan harga mobil listrik saat ini ya, ini kita memilih di lokasi-lokasi yang kira-kira cocok lah untuk pasar yang untuk orang-orang yang udah memiliki mobil-mobil listrik kayak gitu Pak. Seperti itu kira-kira. Om Jack, Om Agung, Om Ati, kalau saya lihat, ya saya pribadi ya, view saya, ini agak panjang sebenarnya umurnya, cuman memang bagus juga. Shell sudah bersiap-siap
menyiapkan SPKLU, jadi once itu nanti eranya datang sudah ready gitu ya. Dan buat saya pribadi bottleneck-nya adalah kecepatan pengisian powernya. Jadi saya belum kebayang tuh kalau misalnya sekarang harus setiap kali ngisi harus nunggu setengah jam. Oke lah, memang nanti akan disupport dengan fasilitas di sekitar SPKLU-nya ya. Jadi mungkin sambil charge kita bisa customer bisa melakukan hal lain, bisa belanja, bisa mungkin ada support area yang lain. Cuman 30 menit kayaknya masih belum praktis untuk proses pengisian gitu. Jadi mungkin nanti dengan perkembangan teknologi, kapasitas penyimpanan baterai semakin besar dan kecepatan pengisian lebih cepat, itu nanti arahnya akan datang. Gitu. Betul. Ya, jadi memang kita juga melihat seperti itu ya, Pak Fadli ya. Jadi era mobil listrik ini akan butuh waktu ya. Namun kita udah mempersiapkan diri dengan ini ya, dengan dengan equipment dan dengan teknologi yang Shell punya juga untuk menyambut kedatangan mobil listrik ini sendiri gitu. Dan mungkin satu hal lagi yang saya mau sampaikan itu sebenarnya terhadap renewable energy ini Shell secara global ya, secara korporat kita juga sudah nggak cuma bergerak atau tidak hanya di area mobil listrik aja sebenarnya yang kita lakukan ya. Sebenarnya nggak hanya di mobil listrik aja gitu. Coba saya kalau nggak salah masih punya satu slide. Nah, ini adalah inisiatif-inisiatif yang Shell lakukan ya. Mungkin sekedar sharing untuk mengurangi emisi karbon di SPBU kita. Jadi dari sisi yang pertama SPBU-nya Shell itu ada saat ini ada 7-8 SPBU Shell yang udah punya solar panel di rooftop-nya gitu ya. Kemudian jadi untuk mengurangi penggunaan mengurangi penggunaan listrik juga ya. Kemudian rainwater harvesting ini adalah yang sebenarnya cukup mudah ya untuk dilakukan ya. Dan ini kita udah cukup banyak SPBU kita di mana ada lubang-lubang biopori, lalu di atap di atap dari kanopi kita itu kita kumpulkan airnya kemudian dialirkan langsung ke bawah tanah, di mana supaya airnya itu lebih cepat masuk ke dalam tanah ya, gitu untuk ini ya pemanfaatan air hujan tersebut. Yang ketiga mungkin dari sisi ini ya reducing waste ya. Kalau ke SPBU Shell kita yang sudah dimiliki oleh kita sendiri, kita udah nggak ada lagi plastik di sana. Jadi kalau belanja di SPBU di toko Shell kita, biasanya kita tidak menyediakan plastik di sana. Memang tidak menyediakan plastik. Dan juga kita ada beberapa spot di mana bisa dilakukan untuk plastic bottle drop box untuk recycle, basically. Nah, jadi ini adalah sebenarnya effort yang kita lakukan untuk selain juga berbisnis, tapi kita juga menjalankan sebuah usaha yang efisien dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan juga. Mungkin poinnya dari saya seperti itu, Pak Fadli, kemudian Pak Jack juga. Jadi Shell berupaya ini Pak ya, menjadi responsible corporate citizen ya. Jadi tidak hanya consider profit dalam menjalankan bisnis, tapi juga mempertimbangkan aspek environment dan juga aspek sosial gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, saya kira kita bisa langsung masuk ke question and answer ya Pak ya. Sudah ada pertanyaan nih dari Pak Yohanes ya. Di sini pertanyaannya, bagaimana antisipasi Shell untuk perkembangan ke arah mobil listrik? Apakah ada rencana untuk membuka SPBU pengisian mobil listrik di 5 provinsi tersebut? Jadi mungkin nanti dikombin dengan rencana SPBU yang konvensional, mungkin disatukan ya Pak ya. Mungkin ada penjelasan nggak? Arah-arah ke daerah-daerah mana nih rencana? Pokoknya begini, saya lihat stasiun pengisian listrik ini akan ikut dalam paket
yang modular yang biasa ya, yang konvensional maupun modular. Karena itu hanya penambahan alat yang mungkin tidak terlalu besar juga ya Pak ya. Nggak Nah, gede. baterai besar aja begitu ya, baterai ya. Ya. Nah, tapi yang kita mau tahu nih sekarang Shell mau bergerak mana nih. Jadi para teman-teman investor di sini yang tanahnya mungkin ada di mana-mana gitu ya. Jadi bisa, oh ya udahlah aku masukin aja tanahku yang di Jember gitu atau di Wonosobo atau di Semarang gitu. Nah, itu kira-kira Shell sendiri mau bergerak kemana nih supaya investor-investor ini bisa, oh ya kalau di sana saya punya jaringan. Malang, oi. Malang nggak disebut, oi. Jawa Timur, oi. Nah, Jawa Timur tuh, Jawa Timur silakan Pak. Kayaknya udah Ya. ada stasiun pengisian juga tuh. Dengan Pak siapa nih Pak? Sudah ada kita di mana? Bambang, ngap. Oh Pak Bambang. Madiun juga Ya. Pak. Madiun boleh juga. Wah, udah 2 tempat ya Pak di ini. Segera saja ini dimasukkan ininya Bukan. Pak. Apa? Menariknya Karena dengan kalau sudah bisa ada satu dikombin kota, dengan elektrik ini. Iya. Ya. Silakan Pak Agung, mungkin perkembangan Hybrid Shell sendiri nantinya. mau nge-push Ya. kemana daerah-daerahnya gitu. Siap. Dibuka aja biar nanti Pikirnya itu saya, teman-teman Pak. bisa masukin harga ininya tanahnya. Oke. Mungkin sebelum kita ke sana ya, saya mau remind lagi, saya mau ingatkan lagi, tadi data yang kita punya ya Pak, Bapak Ibu, dari rata-rata 3 SPKLU tersebut, 1 minggu itu 2 yang mengisi di kita. Ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan kan Bapak Ibu nih investor nih, harus invest peralatan untuk Shell Recharge seperti ini ya, dan mempersiapkan yang lainnya ya. Sejujurnya kita harus melihat juga dari sisi profitability-nya tentu ya, bukan hanya dari sisi ikut-ikutan atau juga istilahnya trending enggak. Jadi kita harus lihat juga dari sisi bisnisnya Pak Bu, gitu ya. Memang Shell Recharge ini atau mobil listrik ini akan ditempel, akan ada di SPBU Shell. Ya, kalau kami akan melakukannya seperti itu. Jadi ada di lokasi SPBU-nya Shell. Nah, masalah lokasinya di mana, terus terang untuk saat ini kita masih berfokus kepada 3 lokasi ini dulu ya, dengan kita melihat take up rate-nya seperti apa. Ya, dan juga satu lagi dari sisi gimana kita mengkomersialisasikan ya SPKLU tersebut. Saat ini kita masih kerjasama dengan PLN Pak Bu untuk dari sisi mobil listrik ini ya. Jadi kira-kira seperti itu Om Jack ya. Jadi kita memang masih fase awal. Kita juga masih melihat seberapa ini ya. Karena kalau SPKLU ini kan orang juga bisa ngisi di mobil, maksudnya bisa recharge mobilnya itu di rumah juga bisa ya, iya kan? Nah jadi itu mungkin menjadi sebuah pertimbangan tambahan ya sebelum kita membuka outlet atau charging station di SPBU begitu. Kira-kira seperti itu. Ya intinya sih tetap masih yang konvensional Pak Agung ya, yang berbasis BBM aja yang kita fokus ya. Kalau kita melihat dari sisi investasi lalu kemudian return, tentu akan kita melihat ke sana, gitu, ya. Om Jack. Ya. Dan juga mengenai lokasi, saya pikir banyak kan di Jawa itu sudah terhubung ya dari ujung barat sampai ujung timurnya jalan tol ya sebagai backbone ya. Apakah itu nanti ke fishbone-nya ya, ke kota-kota kecilnya, ke kota-kota kabupatennya yang dekat jalan tol itu Pak ya? Betul. Jadi kalau kita bicara dari network SPBU, tadi Pak, saya mohon maaf kalau saya salah. Tadi mungkin Pak Bambang yang dari Malang ya. Ya kita udah ada 2 Pak di Malang saat ini gitu. Kemudian saat ini tim kami juga lagi dalam proses konstruksi, ada di Kota Pasuruan ya, di Pandaan ada. Lalu kemudian ada juga di Blitar yang udah insya Allah akhir bulan sudah akan ada. Akhir bulan ini akan dibuka. Akhir bulan ini udah kelihatan kok kalau ke sana lewat juga udah hampir siap. Begitu. Lalu ada beberapa kota-kota lagi ya. Saat ini yang udah dibuka ada di Jombang ada ya. Udah dibuka juga, di Tuban juga sudah ada ya. Gresik kita juga sudah ada, Malang juga udah ada. Jadi persis seperti kata Om Jack tadi ya. Jadi
kira-kira fishbone-nya ya, kalau tol itu sebagai ininya ya urat nadinya, nah fishbone-nya kita akan buka di lokasi-lokasi tersebut. Seperti itu. Good. Bagus. Ya Pak Bambang, silahkan ini aja masukkan segera tanah-tanahnya Pak untuk Aku mau ngobrol dulu aja. Pak Ardi Ngobrol juga. aja dulu. Ya nanti pada saatnya aku akan kontak Kang Agung atau Mas Agung gitu ya. Iya, boleh, nggak apa-apa dengan tim kita. Nanti di chatbox ini saya minta tolong mungkin teman-teman dari Shell tolong di share lagi nomor kontaknya yang bisa dihubungi ya. Jadi kita nanti bisa bisa lanjutkan diskusinya dengan Bapak Ibu teman-teman dari Kaprama juga ya. Sekali lagi ini adalah hanya sharing informasi, sharing peluang ya. Karena ini adalah bisnis, tentu kita harus pertimbangkan dari sisi opportunity maupun resikonya gitu. Kalau misalnya lokasinya bagus dan cocok, kita jadi mitra bisnis ya. Kalau misalnya lokasinya kurang cocok, kita jadi teman. Itu aja basically. Siap. Tapi bernilai sekali ini informasinya ini. Terima kasih Pak. Ya. Saya pribadi karena energi fuel sudah mau senja, penggantinya kita di Indonesia masih belum seluruhnya tumbuh gitu ya, termasuk solar cell, angin dan sebagainya. Tapi kalau ini bisa menjadi satu media penghubung gitu ya, kenapa enggak gitu? Oke. Ya. Jadi apalagi Pak tadi anak-anak muda yang sudah senang seperti ini gitu. Saya kan habis ini tinggal menikmati aja, menikmati enaknya gitu ya. Ya. Pak, kalau boleh tambahin nih, Pak. Ya mungkin kalau saya melihatnya ini kayak misalnya spot-spot charging listrik ini mungkin apakah Shell akan beralih ke non fisik yang di SPBU Pak. Jadi misalnya kan mungkin kalau misalnya nanti di mall-mall mungkin orang lagi shopping lagi apa nanti mungkin ada Shell recharge yang di parkir-parkiran gitu. Kan kalau gitu berarti bisnisnya di luar SPBU ya Pak. Nah itu apakah ada arah ke sana gitu Pak? Oke, mantap nih pertanyaannya dalam banget dan dikulik terus. Nggak apa-apa. Oke, jadi gini, tadi kan saya di awal kita ada diskusi ya, Om Ardi ya. Jadi kecepatan dari setiap negara untuk migrasi ke kendaraan listrik itu adalah yang berbeda-beda, begitu. Ya, dalam hal ini kita melihat Indonesia itu akan butuh waktu untuk bisa ke sana gitu, karena saat ini pun juga pabrikan-pabrikan otomotif masih giat untuk investasi dan pabriknya gede-gede ya untuk di Indonesia gitu. Sementara untuk mobil listrik itu, jadi kita melihat nanti orang akan pergi ke SPBU, dia bisa memilih apakah dia mau ngisi mobilnya mobil listrik atau dia mau mengisinya mobil bensin atau mobil diesel kayak gitu ya. Nah, kita masih ngelihatnya sih ke sana karena ini adalah utilisasi dari existing footprint kita gitu. Jadi investasinya juga nggak terlampau besar ketimbang misalnya kita pergi ke mall gitu ya. Kita harus sewa lagi atau misalnya punya perjanjian dengan mall-nya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita masih melihatnya utilisasinya adalah di SPBU kita begitu. Iya, karena memang juga mudah-mudahan membantu ya. Ya, memang juga peralihan ke listrik ini juga koordinasi semua pihak ya Pak, dari sisi supply listrik dari pemerintah, dari PLN juga harus rata di semua daerah karena ya kita tahu sendiri di beberapa daerah pun masih shortage of supply dari electricity-nya ya Pak. Jadi memang butuh banyak koordinasi nih di pemerintah juga ya. Ardi, boleh komen? Boleh komen Mas Jack untuk yang disampaikan Ardi barusan sedikit. Gini, justru kalau menurut saya gini, bukan mau membantu Mas Agung ya. Pada saat saya mau bikin modular, itu saya tidak hanya membebaskan 1.000 meter atau kalau saya katakanlah punya lebih dari 1.000,
solar cell akan saya pasang di sebelah-sebelah itu yang kosong tadi gitu loh. Nah, tidak harus tergantung dari PLN saja listriknya. Karena margin akan lebih banyak kalau saya dapat sumber daya primer dari Tuhan, dari matahari. Itu untungnya akan lebih banyak, Pak. Gitu loh. Ardi. Betul, Pak. Nah, pemikirannya gitu. Jadi kalau kita sudah mulai dengan pompa bensin pertama, misalnya katakanlah nanti nggak tahu di Lampung gitu yang belum terbuka atau di antara Lampung dengan gitu ya. Kalau perlu di jalan tolnya kita rame-rame bikin gitu ya. Nah, itu yang tanah masih lebih murah, jangan hanya beli 1.000. Kira-kira gitu. Apalagi tanah warisan yang bekas sawah atau apa di Jawa kan susah kalau udah mau nanam padi gitu ya. Udah kita jadikan pompa bensin yang punya kemungkinan menambah solar cell atau angin kalau di pinggir pantai misalnya gitu. Nah itu jadi hybrid energinya, tapi bisnisnya tetap satu gitu, ngisi mobil orang gitu, mau pakai bensin, mau pakai solar, mau pakai listrik gitu. Itu aja, terima kasih. Lanjut. Ya. Masih Pak. Iya, mungkin kalau saya menambahkan sedikit aja, Mas Ardi ya, Pak Ardi ya tadi ya. Betul, kalau untuk kebutuhan listrik itu besar sih ya. Jadi untuk sebuah SPKLU itu membutuhkan daya listrik, sebentar catatan saya sampai lupa ya. Kalau nggak salah sekitar 30 kVA kilovolt ya. Jadi besar itu hampir setara dengan sebuah SPBU yang biasa ya, yang kecil gitu untuk kebutuhan listriknya, karena memang kan dia fast charging ya modelnya ya gitu ya, 30 menit udah bisa dari 0% sampai hampir 80%, sekitar 80% chargingnya gitu sih kalau tentang mobil listrik ya Om Ardi. Pak pakai baterai juga ya Pak? Dari PLN ke di store di baterai atau gimana? Enggak, tidak. Oh, tidak, direct, jadi langsung direct begitu. Oke. Seperti itu. Nah, jadi mungkin dari saya sih kira-kira seperti itu pemaparannya dan sharingnya tentang peluang usaha atau peluang berbisnis dengan Shell. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Dan ini adalah salah satu peluang usaha saja, dan kita bisa melihat bahwa komitmen Shell sendiri di Indonesia kita udah lebih dari 15 tahun, dan ya insya Allah kita masih tetap berkembang terus ke depan untuk juga mengembangkan bisnis kita di Indonesia. Kira-kira gitu Om Jack, Om Fadli dan Om Ardi gitu. Ya Pak Agung, terima kasih. Ini kelihatannya sesinya sangat menarik ya, dan ternyata mengundang banyak pertanyaan. Kemudian juga ternyata ada beberapa konsep-konsep yang ingin digali lebih dalam ya. Tapi sebelum kita ke acara photo session, saya ingin mengumumkan ada beberapa peserta acara ini yang menjadi pemenang voucher BBM SPBU Shell senilai 200.000 ya, luar biasa. Untuk penanya yang berikut ini, satu untuk Pak Aan Susanto. Pak Aan masih ada Pak? Ya, nanti dihubungi oleh panitia ya. Pak Bambang Susianto, Pak. Kemudian Pak Calvin Chandra, lalu Pak Yohanes, serta Pak Stephen Ko. Ya, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan voucher itu pengirimannya. Selamat ya Pak. Selamat Pak. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mengakhiri acara ini. Kita akan melakukan photo session. Ya, silakan semua peserta untuk membuka videonya, untuk mengaktifkan videonya. Ya, panitia Bu Ciki udah siap ya. Oke, dalam hitungan 5. Oke, sudah dinyalakan semua Pak videonya. Oke, mungkin ya. Dalam hitungan 5 kita akan difoto. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tahan ya karena ada beberapa halaman. Oh ya, udah silakan. Oke. Berikutnya lagi 1, 2, 3.
3. Oke, sudah. Sudah ya? Sudah Bang Jack, ya. Oh, oke. Terus ini fotonya dikirim kemana, Mbak Ciki? Nanti akan di-share di grup ya. lewat grup mungkin kalau teman-teman nanti ada yang ingin dokumentasinya nanti bisa. Oh iya ya. Buat ini kan seru di acaranya. Oke, demikian mungkin dari Pak Fadli atau dari Pak Adi mau ada closing statement. Pak Agung tadi sudah, Pak Fadli, mungkin Pak Adi. Ya, kalau dari saya, bisnis SPBU ini masih berpotensi, terlepas ke depan future kita akan mengarah ke renewable energy, kemudian ada perkembangan mobil listrik juga. Cuman dalam jangka pendek hingga jangka menengah, bisnis ini masih berpotensi karena dengan peta persaingan yang ada, ternyata dari estimasi masih menunjukkan pertumbuhan untuk bisnis outlet SPBU ini. Ya. Jadi buat saya silakan untuk teman-teman investor yang berminat untuk masuk di industri ini, silakan bisa menghubungi tim dari Shell untuk bergabung di kemitraan dan selamat menjadi pemilik outlet SPBU. Ya, ya silakan dari Pak Adi. Ya, kalau dari saya sih, saya ini ya sekali lagi tadi mungkin Pak Agung juga sudah menyatakan bahwa ini adalah bisnis dan bisnis ada resikonya. Jadi bukan berarti apa yang kita tampilkan hari ini pasti sukses ya untuk rekan-rekan kalau misalnya memang ada yang berinvestasi. Dan kalau saya lihatnya ini memang ada bagusnya bahwa Shell juga memberikan support dari sisi investasi. Lalu kalau misalnya dari non-fuel revenue-nya juga bisa dikembangkan, itu juga baik-baik juga. Jadi memang ini it's a real business. Jadi bukan asal punya tanah terus langsung dibuat terus langsung bisa mengharapkan pasti jadi. Jadi juga pasti akan mungkin dari rekan-rekan investor juga perlu melakukan promosi juga gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan 100% investasi yang risk free ya. Mencetak uang ya. Tapi itu butuh effort juga. Jadi sekali lagi mungkin terima kasih rekan-rekan juga bisa hadir. Selamat siang. Sampai jumpa. Ya, oke. Mari kita akhiri acara ini. Terima kasih semua untuk Pak Agung, Pak Fadli, Pak Adi, serta tim Media Buffett, serta tim Ika Prama. Selamat siang, selamat menikmati weekend-nya. Ya. Terima kasih Om Jack, Pak Fadli, Bapak Ibu semua, Pak Ardi. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Ciki? Sebentar, kita masih menunggu beberapa peserta yang akan live. Sebentar ya.
Baik, ini kenal semua yang ada. Oke. Terima kasih Om Jack, Pak Fadli juga dengan Pak Ardi. Gila pertanyaannya banyak bener dan detail-detail banget. Tapi nggak apa-apa kok. It's a good discussion. Good discussion. Ada yang antusias juga dari awal sampai akhir. Luar biasa memang. Terus pertanyaannya. Saya juga pelanggan Shell, terutama kalau misalnya lagi ada mobil-mobilan, Pak. Ya. Kalau Pak Ardi ini mobil-mobilan, ya banyak di Shell semua nih. Lebih sering ke Shell juga tuh di lemarinya. Oh gitu ya, diecast kolektor ya, Om Ardi ya? Diecast kolektor. Ya, kadang-kadang lah beli lah ya, kalau misalnya ada Shell gitu kan jarang tuh. Oke, siap. Gimana Kiki sama Sinka? Ada mau diskusi dulu atau gimana? Bima? Ini tadi rekamannya ending di tadi ya, jam 11. Ini masih recording kayaknya deh. 35 ya? Ini masih recording. Ya, nanti bisa diedit kok untuk dipotong bagian ini. Oke. Mungkin dari saya di-share juga ya recordingnya untuk dokumentasi di Ikaprama, dan mungkin juga akan di-share di YouTube-nya Ikaprama juga. Oke, sip. Makasih banyak Pak Fadli udah dibantu untuk sharing juga. Saya terima kasih Om Jack, Om Fadli, Om Ardi atas support-nya, atas waktunya, dan juga kebersamaannya. Ya, mudah-mudahan informasi yang kita tadi sharing itu adalah informasi yang bermanfaat, dan mungkin yang penting silaturahminya tetap dijaga. Siapa tahu ada kesempatan untuk bisa diskusi lagi, atau misalnya kita bisa diskusi dalam tidak hanya tentang SPBU ya, tapi mungkin juga tentang yang lain ya. Saya tadi sambil nengok ke handphone saya ini, rupanya ada beberapa teman-teman saya, network saya itu juga alumni dari Prasetya Mulia juga. Jadi mereka banyak yang nge-share di grup-grup. Jadi ternyata memang luas networknya. Oke, kalau begitu itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, nah, saya sebagai tuan rumah nih, kita ya Pak Fadli sama Pak Adis dan saya sendiri sebagai tuan rumah dari Ikaprama Mining Energy, kemudian Ikaprama Financial Club serta Ikaprama Investor Club mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ya dan confidence yang diberikan oleh Shell Indonesia maupun Media Buffett untuk memilih berkolaborasi dengan Ikaprama. Ya, kita Ikaprama ini baru 1,5 tahun lah beraktif kembali, ya, tapi dengan network sampai 10.000 alumni ya dari S2, S3 dan S1 ini potensi yang luar biasa untuk sebagai suatu market alumni yang cukup kuat lah gitu ya. Di samping itu karena dukungan universitasnya juga yang besar ya, kemudian dari yayasannya juga yang besar juga. Jadi terima kasih atas kepercayaannya ya dari Pak Agung dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Selamat weekend. Terima kasih Om Jack. Om Rahman, thank you banget. Terima kasih banyak ya, Om Agung. Bagus sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Rahman, Bro Rahman mana nih? Nggak ada gambarnya ya? Ada. Dari tadi mau ada. Ya. Terima kasih juga kepada nggak ada foto nih. Kenapa? Oh iya. Ya, boleh kita foto ya, kita foto lagi. Boleh. Oh iya dong. Aduh. Ibu Rina juga diam aja nih, nggak kelihatan. Mas Abrar dimasuk di videonya Mas. Saya background-nya belum ada yang background ini nih. Oh, ada di grup. Bentar, aku terima bentar. Oke. Mas Abrar, monitor Mas, bisa dinyalakan dulu Mas videonya untuk kita foto. Saya juga background-nya belum ada yang biru ini. Nggak apa-apa dah. Saya juga baru dari luar tadi, jadi langsung join. Ya. Bisa bentar. Oke. Sudah siap, Sinka? Ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Jempolnya semua ya, jempolnya.
Oke, lagi ya dengan jempol. 1, 2, 3. Sip. Diulang tuh Mbak. Tadi Mbak Rima baru gabung tuh. Iya, aku baru Oke, malah. sekali lagi ya, terakhir. 1, 2, 3. Sip. Sudah. Oke. Terima kasih semua. Ya, terima kasih ya semua. Terima kasih. Terima kasih Bang Jack, tim Ika Prama semuanya. Makasih. Ya. Yang